Saya kasih contoh ya. Ya ini, ya MRK dalam transportasi jarak dekat ya. Jadi kalau dari pabrik menuju gudang katakanlah itu transportasi jarak jauh, kalau kita ingat lagi di supply chain management ya di rantai pasok juga, seperti apa sih kriteria pemilihan, jaringan ya dan desainnya, yaitu desain dalam mengirimkan suatu produk dari sumber, entah itu dari pabrik, entah itu dari gudang nanti ataupun misalnya dari, warehouse ya, dari gudang ataupun dari distribution center menuju ke konsumen. Dan juga ada batasan-batasannya sendiri gitu ya, kalau misalnya menggunakan jarak jauh, pengirim jarak jauh dari manufacturer menuju, konsumen langsung, ya itu pasti akan harus dalam jumlah yang lebih besar, juga kendaraannya juga nanti pasti akan berbeda dengan pengiriman dalam jarak. Sedangkan untuk transportasi jarak dekat, yaitu contohnya dari gudang distributor menuju ke gudang retail ataupun langsung nanti ke toko-toko, ya langsung ke retail, ke masing-masing retail ya, itu dalam, jarak dekat. Nah, di sini ada, definisi MRK dasar atau, masalah rute kendaraan dasar. Jadi kita bicara tentang, model dasarnya, ya model dasarnya. Kalau kita bicara tentang transportasi, kan kita punya, sumber dan punya, tujuan ya, beberapa titik sumber dan beberapa titik tujuan. Kalau di sini ya, kita pasti bicara pertama tentang, sumbernya juga, ya. Siapa sih sumbernya, dari mana sih barang ini nanti akan, dikirimkan, ya. Bedanya dengan transportasi, kalau transportasi kita punya beberapa sumber yang nanti akan, memenuhi demand di beberapa titik, ya. Tapi kalau di MRK ini, ya kita punya, satu depo tunggal, ya satu depo tunggal, satu sumber. Walaupun nanti untuk masalah lainnya ya atau masalah variasi yang lebih luas lagi, bisa saja nanti, lebih dari satu depo, ya bisa 2, 3, dan seterusnya bergantung nanti permasalahannya. Ya jadi untuk masalah, MRK dasar ini, masalah untuk kendaraan besar, kita bicara dulu tentang satu depo tunggal, ya. Nah, di dalam, satu depo tunggal ini, itu terdapat himpunan titik N, ya, atau biasa dikenal kalau dalam, DOR ya, biasa kita kenal itu, titik ataupun node, ya. OR2 mungkin lebih tepatnya, kita bicara tentang masalah jaringan. Ya kita kenal, beberapa node yang nantinya akan menjadi busur, ya, nanti coba diingat lagi, untuk masalah, mmm, model jaringan yang ada di OR2, itu awal-awal OR2 kita belajar tentang model jaringan ya, seperti apa itu busur, apa itu node, ya apa itu lintasan, apa sirkuit dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau di MRK dasar atau VRP ini, ini kita terdapat himpunan titik N ya, di mana titik N ini biasa kita kenal dengan node ya atau titik ya. Nanti juga akan ada yang namanya busur. Oke, nanti kita lanjut. Di mana di himpunan titik ini terdiri dari satu depo tunggal yang dinotasikan dengan angka 0 dan himpunan yang terdiri dari N titik pelanggan C. Ya. Ingat lagi kalau himpunan itu apa sih? Himpunan itu adalah kelompok dari elemen-elemen berarti ya. Nah, kalau ini himpunan N, ya, lambangnya kan gini ya. Berarti ada titik 0 tadi adalah titik depotnya. Lalu katakanlah ada titik 1, ya pelanggan 1, pelanggan 2, 3, dan seterusnya. Ya, sampai ke N. Ini adalah depotnya. Lalu ada juga kuantitas permintaan pengantaran, ya, kasus pengantaran atau permintaan penjemputan. Kalau untuk masalah dasar, ya, kita belum bicara tentang simultan, ya. Jadi kalau simultan itu bisa bisa antar dan jemput dalam satu waktu sekaligus, ya. Kalau ini kita hanya bicara tentang ngantar, oh dari titik 0 nanti kita ngantar ke titik 1, atau dari 0 ke titik 2, titik 3, dan seterusnya. Kalau masalah, antar jemput simultan simultan ya namanya dan seterusnya. Kalau contoh simultan ini, biasanya di pengiriman gas LPG gitu ya, kan ngantar dari depot, dari agen katakanlah ya, sorry dari distributor ke agen bawa
bawa tabung yang sudah berisi ya, ngirim ke titik satu, terus di titik satu dia jemput yang kosong di titik satu, lalu ngirim lagi ke titik 2 yang berisi dan seterusnya. Itu untuk kasus simultan ya. Jadi kalau misalnya untuk kasus dasar, FYRP dasar itu hanya bicara tentang pengantaran dulu ya, memenuhi demand di setiap titik. Di setiap titik pelanggan di mana I tadi atau pelanggan tadi itu adalah anggota C. Dan sifatnya pasti ya, nilainya sudah pasti kita ketahui ya. Deterministik sifatnya. Oh, di titik satu kita tuh harus mengantarkan sebanyak 10, titik 2 berapa demand-nya dan seterusnya ya. Itu dilambangkan dengan CI. Di setiap titik itu mempunyai demand masing-masing. Lalu terdapat sejumlah kendaraan yang berbasis di depot dengan jumlah diasumsikan terbatas dengan kapasitas muatan tiap kendaraan adalah sama ya atau homogen dengan kapasitas K. Jadi kita asumsikan bahwa depot ini ya punya kendaraan yang tak terbatas ya. Ya kalau di realnya ya di realnya kan kita biasanya perusahaan A mungkin hanya punya beberapa kendaraan gitu ya. Terus juga kendaraannya mungkin kapasitasnya beda-beda, heterogen ya. Sini kita asumsikan bahwa berapapun permintaan pelanggan ya itu dapat kita penuhi. Karena kendaraan kita tak terbatas ya dengan catatan masing-masing kendaraan itu punya kapasitasnya. Katakanlah satu kendaraan, katakanlah kita punya kendaraannya truk ya, kita bisa memenuhi berapapun permintaan dari pelanggan dengan kapasitas ini katakanlah 20 ton. Ya. Jadi kalau misalnya udah 20 ton, permintaan kita 1000 ton ya berarti kita masih bisa memenuhi demand dari pelanggan tadi karena truk kita asumsinya tadi terbatas. Lalu berikutnya ada jarak antar titik I ke titik J itu diketahui dan diasumsikan simetris. Diasumsikan simetris ya. Jadi kalau misalnya tadi ini ke titik 0 ke titik 1 jaraknya berapa? Katakanlah 10 gitu ya. 10 itu simetris ya. Simetris artinya jarak dari titik 0 ke titik 1 itu sama dengan jarak dari titik 1 ke titik 0 ya. Kita asumsikan dengan DIJ atau distance. Jadi jarak dari titik I ke titik J itu pasti diketahui dan diasumsikan simetris. Ya. Lalu sebentar, mahasiswa di atas, tadi udah dari tadi. Oke, berikutnya ya. Jadi masalah yang terkait pada penentuan rute kendaraan itu lagi-lagi memberikan total jarak minimum karena kita tadi ketahui untuk masalah MRK dasar ini tadi itu adalah jarak ya, jarak yang diasumsikan asimetris dan nilainya diketahui. Oke, lalu kita punya batasan. Ya, lagi-lagi kalau kita bicara tentang model, ya, tentang suatu permasalahan, tentang sistem, ya, sistem model, ya, jadi kita punya apa namanya komponen modelnya, gitu ya, komponen model terus langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam mencari solusinya. Ini kan tadi berupa masalah. Ya. Nah, pembatas-pembatas yang harus dipenuhi dalam masalah VRP ini atau MRK ya untuk kasus MRK dasar. Yang pertama, tiap rute kendaraan melayani beberapa pelanggan dengan tiap rute berawal dan berakhir pada depot. Ya. Jadi dalam satu rute ya itu pasti akan berawal uh, dari depotnya. Ya, katakanlah kita punya 0, 1, 2, 3 ya. Pasti dia akan berawal dari titik 0 ya. Kemanapun dia bergerak, misalnya ke 1, terus misalnya dia nggak mengunjungi kedua atau 3 rute pertama, dia pasti nanti kembali lagi akan ke depot ya. Atau misalnya nanti dia rutenya dari 0 ke 3, terus ke 3, terus ke 2 ya. Dia akan bermula dan berakhir dari depot. Oke, lalu tiap rute dapat dilayani oleh satu kendaraan. Di dalam satu rute ya
Dalam satu rute itu hanya dilayani oleh satu kendaraan, tidak mungkin dari titik nol menuju titik satu ini ada 2 kendaraan yang, mmm, 2 kendaraan yang, layaninya, ya. Jadi dalam satu rute hanya tepat satu kendaraan yang melayani, ya, untuk memenuhi demand di masing-masing titik. Lalu titik pelanggan dapat dikunjungi oleh satu kendaraan, ya. Ini, catatannya ya, ini hanya untuk kasus MRK dasar atau VRP dasar, ya. Tiap pelanggan dapat dikunjungi oleh satu kendaraan. Jadi titik satu katakanlah, punya kendaraan pertama ya, rutenya 0110, 0110. Ini kendaraan pertama ya. Oh berarti titik satu sudah dikunjungi oleh satu kendaraan. Ya. Lalu untuk memenuhi demand 3 dan 2, ya nggak mungkin lagi nih dari 0 ke 1, baru 1 ke 2, terus 2 ke 0. Sedangkan di sini tadi sudah dipenuhi demand-nya. Ya, maka rute berikutnya ya ke titik yang lain ya. Supaya apa? Supaya batasan tadi terkait ya pelanggan dapat dikunjungi oleh satu kendaraan itu terpenuhi. Ya kan kalau misalnya 01, 1 ke 2 dulu kan itu pemborosan ya, pemborosan sedangkan kita ingin mencari ini tahu jarak minimum. Lalu total muatan yang diangkut pada kendaraan tidak melebihi kapasitas kendaraan. Ya, jadi, eee angkutan, ya muatan yang dikirim dari depot tadi menuju titik manapun, ya katakanlah kita punya kapasitasnya 20 ya, itu tidak boleh melebihi dari, kapasitas kendaraan. Oh mungkin di sini 10 gitu ya, tapi di sini berapa ya, dengan, 12 gitu. Kalau misalnya rutenya 0112 ya, atau mungkin di sini 20 itu tidak akan bisa ya, tidak akan bisa, mengirimkan karena kalau kita total kan lebih dari 20 ya, berarti rute ini tidak akan mungkin 0110 itu tidak akan mungkin ada ya, karena pembatas yang ini tidak terpenuhi. Ya pada realnya juga kan kita, lihat, kendaraan odol ya, over dimension overload itu tidak diizinkan secara regulasi, ya itu untuk pembatasnya. Lalu kita masuk ke model optimasi ya. Tadi kita bicara bahwa kita punya yang namanya himpunan-himpunan. Ya, di sini kita punya himpunan pelanggan dan himpunan, titik ya. Kalau kita bicara tentang masalah transportasi ya, transportasi kita pasti akan punya yang namanya himpunan ini ya, enggan ya. Ini kan jumlahnya jumlahnya banyak ya, lebih dari 1 ya. Nah, kita punya pelanggan tadi. Pelanggan ini kita, kasih rotasi C lah ya, customer gitu. Himpunan pelanggan, di mana himpunan pelanggan itu ada dari 01 sampai N ya, tinggal nanti ini menyesuaikan dari permasalahan ya. 0 ini siapa? 0 ini tadi adalah, titik depot ya. Dan N itu adalah himpunan titik ya, di mana 0 atau titik nomornya ya. Jadi himpunan titik itu ya semua titik yang ada di dalam, permasalahan tadi, baik termasuk titik depot maupun titik pelanggan. Lalu di sini ada parameter-parameter, ya diingat lagi kembali ya, parameter itu apa sih? Parameter itu adalah nilai-nilai yang sudah diketahui, nilai-nilai yang sudah disediakan, diberikan gitu. Apa saja nilai yang kita ketahui kalau untuk lihat DIJ ya. Itu adalah jarak antar titik I, di mana I tadi anggota N dan titik J, dan seterusnya ya. Di mana tadi ini diasumsikan simetris ya. Lalu kita punya Q, QI, quantity
kuantiti permintaan pengiriman pada titik I, ya, dengan catatan bahwa kuantitas permintaan pengiriman untuk depot adalah 0. Jadi Q0 itu sama dengan 0. Karena kita tadi punya, pelanggan ya, berarti kita punya Q0 sama dengan 0. Kenapa? Karena ya di titik, depot itu tidak ada permintaan, ya. Berarti dia hanya punya, pasokan, ya. Kalau kita bicara tentang sumber, berarti kita punya yang namanya pasokan. Kalau kita bicara tentang, tujuan, ya titik tujuan itu kita punya yang namanya demand, ya. Sedangkan QI ini adalah kuantitas permintaan, kuantitas demand di, setiap titik pengiriman, titik 1, 2, dan 3, dan seterusnya nanti yang diketahui dari contoh permasalahan. Lalu kita punya K di sini ya, yaitu kapasitas kendaraan. Masing-masing kendaraan punya, kapasitas sendiri ya dalam mengirimkan, mmm, permintaan ke setiap titik dan diasumsikan bahwa kendaraan ini homogen. Ya, walaupun pada, mmm, kasus nyatanya ada yang, heterogen ya. Mungkin kalau nanti ada yang, minat ke VRP ya, ada kendaraan yang heterogen ya, untuk kapasitas besar dia satu, kapasitas, sedang dia punya 2, dengan kecil mungkin punya lebih banyak karena setelah dianalisis, demand-nya malah banyak yang lebih, eee dengan jarak yang dekat, mungkin dengan asumsi biaya, jarak tempuh, dan sebagainya ya. Itu nanti, di masalah tingkat operasional ya, perencanaan di tingkat operasional. Ya tadi sudah himpunan parameter, sekarang ada yang namanya variabel keputusan ya. Variabel keputusan di sini ada XIJ ya, di sini berupa variabel biner ya, kalau biner berarti kan, binary ya, pilihannya kalau enggak 1 ya 0. Ya. Variabel biner dengan XIJ sama dengan 1 jika ruas I, J itu dilewati oleh kendaraan dan 0 sebaliknya. Katakanlah rute 1 tadi ya, ini langsung saya kasih rute ya. Rute 1 tadi 01, 12, 20. Berarti di sini ada yang bernilai 1 itu ada X01 itu sama dengan 1, lalu X12 itu nilainya juga 1, lalu X20 itu nilainya juga satu ya, karena ini dalam satu rute ya. Ini rute kita tadi katakanlah 0, 1, 2 itu adalah variabel keputusannya. Dan juga ada LI ya, total muatan kendaraan yang meninggalkan titik I. Ya misal dari titik 0 menuju titik 1 akan dikirimkan dari titik 0 1 lalu ke 2 lalu kembali ke 0. Nah, itu yang harus juga kita cari nilainya. Dan sekarang masuk ke model, model optimasinya, model matematisnya ya, model matematisnya. Pasti pertama kita bicara tentang fungsi tujuan ya, kalau kita bicara model matematis. Lihat lagi komponen model, ada fungsi tujuan, ada fungsi pembatas, ada variabel keputusan, ya dan ada parameternya. Tadi parameter dan, variabel keputusannya sudah kita ketahui ya, baru kita definisikan. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk model matematisnya. Sebentar. Oke, saya lanjut lagi. Ya tadi, ya. Ini fungsi tujuannya adalah meminimasi total jarak tadi ya.
memberikan total jarak minimum. Kalau di parameter tadi kita sudah ketahui DIJ itu adalah jarak, ya, ini adalah jarak, ini tadi adalah variabel keputusan. Apakah kendaraan melewati titik, tersebut, ya, entah, ruas tersebut atau busur tersebut itu dilalui, ya. Sehingga, untuk fungsi tujuannya yaitu meminimasi total jarak jika titik tersebut dilalui, yaitu perkalian dari DIJ dan XIJ. Lalu kita punya namanya ini pembatas, ya, subject to, fungsi pembatas. Ya tadi kan pembatasnya ada beberapa, ya. Nah tadi, ya, tiap rute kendaraan, ya, melayani beberapa pelanggan dengan rute awalnya dan rute akhirnya adalah di depot. Lalu, tiap rute itu tepat dilayani oleh satu kendaraan dan tiap pelanggan dapat dikunjungi oleh satu kendaraan dan juga total muatan yang diangkut pada kendaraan tidak melebihi kapasitas kendaraan, ya. Ya kita masuk ke pembatas, pertama yaitu di persamaan kedua. Mmm, oke. Jadi di pembatas pertama ini, ya itu merupakan, eee, pembatas ya, di mana di sini setiap, I, setiap I tadi ada titik sumber ya atau titik, eee, himpunan titiknya tadi ya, itu totalnya jika kita jumlahkan sama dengan satu untuk setiap J atau setiap tujuan. Artinya ya, dalam setiap rute, titik yang dilalui sorry, ruas yang dilalui itu ya, itu berjumlah satu untuk satu kendaraan ya. Lalu, juga yang kedua ini sorry, persamaan 3 dari persamaan 2 tidak sorry persamaan ketiga sekarang ya ini, pembatas ya, pembatas bahwa setiap, mmm, titik ya, setiap titik awal yaitu titik I tadi, jika melewati satu, tujuan ya itu juga akan nilai satu apakah dia akan dilewati atau tidak. Ya jadi contohnya kalau dari 0 ke 1 ya, jika dia dilewati ya, maka dia akan bernilai 1 ya, kalau tidak ya berarti dia akan bernilai 0. Lalu pembatas sorry persamaan keempat, pembatas ketiga ini adalah pembatas bahwa ya, tiap, rute itu berawal dari sorry, tiap rute itu berawal dari, depot dan berakhir juga di depot, ya. Di mana ya, jumlah yang dikirimkan dari depot ya, jumlah yang dikirimkan dari titik awal dikurangi dari ya dari, rute ya, dari jumlah yang dikirimkan sorry, jumlah yang meninggalkan titik tujuan itu sama dengan 0, ya. Contoh misalnya ini kalau ini satu rute ya, berarti, rute yang berawal dari titik 0 menuju titik 1 itu juga akan meninggalkan titik 1 dan kembali lagi ke titik, awalnya. Ya titik awalnya tadi adalah titik 0, walaupun misalnya dia nggak langsung ke 0 misalnya dari 1 menuju, 2 dulu ya, pasti dia akan kembali ke titik 0. Mmm, lalu ya pembatas keempat yaitu pembatas tentang total pada satu titik, titik I ya, ditambah dengan, demand di titik J dikurangi dari muatan yang diangkut, di titik J, itu kurang dari sama dengan satu dikurang XIJ ya. Apakah dia, dilalui atau tidak. Katakanlah kita punya titik 0,1, titik awalnya 0, titik akhirnya 1 gitu ya. Di LI ya,
berapa muatan yang diangkut dari Li ya menuju ke Q1 ya. Lalu dikurangi dengan muatan yang berangkat dari titik C, yang berarti titik C-nya adalah titik 1 ya. Sini Lj-nya sama dengan 1 ya. Itu dikurangi dari 1 dikurang Xij, ya dia akan bernilai 0 ya, akan bernilai 0 jika rute tersebut dilalui, tapi dia akan bernilai 1 jika rute tersebut tidak dilalui. Lalu pembatas keenam ini adalah terkait kapasitas ya. Total muatan yang akan dikirimkan itu tidak boleh kurang dari 0 ya, ataupun lebih dari kapasitas kendaraan. Nah, contohnya tadi yang misalnya di sini dia punya 10, di sini punya 12 ya. 12 sedangkan kapasitasnya katakanlah cuma 10 ya. Maka total muatan dari 0 ke 1, 1 ke 2 ini itu tidak boleh melebihi dari 10 tadi ya. Yang terakhir adalah pembatas biner ya. Pembatas binernya bahwa variabel keputusan itu hanya akan bernilai 0 ataupun 1 ya. Ini untuk pembatasnya tadi. Nah, ini contoh untuk penulisan di Linggo ya, tapi saya belum install Linggonya ya. Belum install Linggo yang benar, jadi saya tampilkan dulu saja. Ya, ini tadi kita punya di awal jelas kita punya yang namanya himpunan tadi ya. Nah, himpunan tadi ya, himpunan itu harus kita definisikan juga ya, definisikan di dalam linggonya. Jadi siapa saja sih setnya, yang kalau bahasa Inggris himpunan itu adalah set ya. Siapa saja setnya ya, kita punya titik pelanggannya ya. Ini titiknya di mana himpunan titik atau N tadi, ini tadi kita punya himpunan N ya, itu termasuk dengan titik depotnya. Gabung C, di mana C tadi adalah dari 1, 2, dan seterusnya. Lalu kita definisikan dari himpunan tadi, ya titik tadi 0, 1 sampai 6, itu yang diketahui tersebut. Sini ada Q dan ada L. Lihat di parameternya ya. Himpunan itu kan, titik itu kan ada di setiap titik ya, nilai apa saja yang ada ya. Sini ada Q atau kuantitas, dan juga punya Li sini ya, total muatan. Di sini kita definisikan Q dan L. Lalu kita punya busur, di mana busur ini adalah titik koma titik. Nah, titik koma titik kalau kita punya 0, 1, 2, 3 ya. Ini misal dari sini ya. Dari 0 ke 1 ya, berarti kan ada busur ya. Busur 0,1 ya, atau arch ya. Busur 0 ya, tinggal dilihat mana yang sumbernya, mana yang tujuannya. Siapa ya, parameter yang diketahui ya di dalam suatu busur. Kalau misalnya di dalam satu busur nih dari 0 ke 1 ya. Kalau kita bergerak dari 0 ke 1, kita bisa tahu nilai apa sih yang ada di dalamnya. Oh, pertama pasti di sini ada yang namanya D tadi, distance atau jarak ya. DIJ gitu ya. Lalu apa lagi? Kita punya variabel keputusannya ya. Dari I, J apakah dia dilalui atau tidak. Berarti kita punya juga namanya XIJ. Kita definisikan sini XIJ. Sorry, X-nya. Ya. Dari dua himpunan tadi, ya, dua himpunan tadi sudah kita definisikan setnya, baru kita tulis N set. Ya. Ini baru kita definisikan himpunannya. Ya. Maka di awal tadi kita definisikan dulu himpunan, parameter, variabel, ya, baru ke model otomatisnya.
Lalu kita punya data, parameter-parameter, nilai-nilai yang diketahui ya. Kita definisikan lagi data ya. Data, oh kita tadi punya D, ya distance diketahui ya. Jadi kita buat masing-masing jarak dari titik 0 ke sampai titik 6 tadi ya, jumlahnya 0, 6 dan seterusnya. Ini ada 1000, 6 dan seterusnya ya. Boleh pakai koma atau boleh pakai spasi. Di sini kenapa 1000 ya? Karena ini diasumsikan nilainya sangat besar ya dari titik 0 ke titik 0 ya. Ini kan berarti kalau kita tulis nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari titik 0 ke titik 0 kan sebenarnya tidak ada jarak ya. Tidak ada jarak. Tapi kalau untuk kasus minimasi ya, kalau misalnya kita kasih ini nilai 0, otomatis nanti secara sistem ya dia akan terpilih gitu ya, sehingga rutenya ya hanya akan muter-muter di situ. Makanya di sini kita kasih 1000 atau M ya, tapi kalau diaplikasikan kita nggak bisa pakai M ya, di Lego kita nggak bisa pakai M, kita kasih aja satu bilangan yang besar ya. Dan perlu diingat di setiap akhir sintaks ya dikasih tanda ya titik koma ya. Setiap kalian definisikan apapun itu ya. Di akhir setiap sintaks atau pernyataan ya. D ini sudah kasih titik koma ya. Parameter apa lagi yang kita ketahui? Oh, kita tadi punya key ya. Kita punya key-nya 0, 5, 2, 4 dan seterusnya. Ini adalah demand tadi ya. Oh, berarti demand di titik 0 itu 0. Ya, berarti ini key 1, key 0. Ini key 1 nih. Demand di titik 1, demand di titik 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita punya K ya. K tadi adalah kapasitas kendaraan ya sebesar 12. Ya, baru N data. Ya. Untuk kasus dasar ya VRP dasar tadi kita asumsikan bahwa jumlah kendaraannya tak terbatas dan juga kapasitasnya diketahui ya. Beda nanti kalau misalnya ternyata jumlah kendaraannya homogen tapi jumlah kendaraannya ada 3 ya. Kalau kendaraan ada 3 berarti akan masuk ke sini nih himpunan. Berarti apapun lah terserah namanya ya, kendaraan. Berarti nanti kita definisikan. Ada kendaraan 1, kendaraan 2, kendaraan 3. Siapa saja yang parameter yang kaitannya dengan kendaraan ya, yaitu beda kasus lagi ya. Tapi untuk kasus dasar masih diasumsikan tak terbatas dan homogen dengan kapasitasnya sebesar 12. Lalu N data ya. Ini baru pendefinisian ya, pendefinisian dari himpunan dan parameter. Berikutnya masuk ke fungsinya, model matematisnya ya. Model matematis kita tadi punya berapa persamaan? Ada 7 ya. Berarti 7-7-nya harus kita buat ini di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 6, 7. Dan terakhir ini adalah binernya. Ya. Oke, kita masuk ke pertama. Pertama tadi kita punya fungsinya ini ya. Kita meminimasi Z ya. Sigma I, sigma J, DIJ kali XIJ ya. Oke, kita tulis ini min at sum karena ini kan adalah sigma ya. Sigma itu adalah penjumlahan ya. Penjumlahan dari titik I, kan di awal titik I, lalu kita jumlahkan dengan titik J at sum titik J lagi. Udah selesai, kita titik 2, kita beri siapa sih tadi DIJ dan DIJ kali XIJ ya. DIJ kali XIJ. Ya, lalu tutup kurung, sesuaikan jumlah tutup kurungnya ada berapa ya. Lalu persamaan kedua ya, bahwa untuk setiap J ya. Nih. Oh, di situ disebutkan sigma J anggota N di mana J tadi tidak sama dengan 1 ya. Sorry. Tidak sama dengan I, tidak sama dengan I, XIJ sama dengan 1 untuk setiap I anggota ya. Dengan persamaan ketiga ini hanya beda di
awalnya ya, I, di mana I tidak sama dengan J, J-nya tidak sama dengan 0. J tidak sama dengan 0. Ya. Cara menuliskan pernyataannya di dalam linggu, ya, ini kan penjumlahan dari setiap variabel keputusan, ya, setiap variabel keputusan pada titik ke I. Ya. Berarti kalau misal I-nya sama dengan 1, ya, berarti persamaan ini akan kita definisikan menjadi X berapa nih? 1. I-nya, sorry, J-nya tidak sama dengan I, ya. X12 tambah X13 sampai X1 berapa tadi? 16 itu sama dengan 1. Tidak akan ada X11. Oh, dibuatin sorry, dari X10, ya. Tidak ada X11. Tadi sudah disebutkan J tidak sama dengan I. Kalau I-nya 1, J kita N. Jadi kita mungkin sintaksnya at for titik I, ya. Jadi untuk setiap titik I, setiap titik sumber, lalu kita tambahkan batasannya apa sih? I not equal 1, ya. Menjadi ini. I not equal 1. Titik awalnya itu tidak sama dengan 1, ya. Jadi ini sintaksnya NA ini not equal, ya, tidak not equal 1, berarti dia bukan titik sumbernya, ya. Baru kita masukkan pernyataan ini, sum ini. Untuk setiap J, karena di bawahnya ini kan J, ya, at sum titik J, di mana I di sini untuk persamaan ini, ya, I not equal J. I tidak sama dengan J, ya. XIJ sama dengan 1. Sama untuk persamaan ketiga itu juga, ya. Disesuaikan dengan model matematis yang sudah kita buat tadi, ya. Lalu di persamaan keempat nih, persamaan keempat, I anggota N, di mana I itu tidak sama dengan P, ya. Ininya harus kita notasikan dulu, ya. Lalu baru kita buat yang kedua, ya. Di sini kondisinya sudah ditentukan, ya. P itu adalah anggota N dan P tidak sama dengan 0. Mana yang keempat, ya. Untuk setiap titik P, di mana P tadi tidak sama not equal 1, ya, di mana 1 ini adalah titik 0, ya. Lalu sorry, ya, kita jumlahkan untuk setiap titik I, ya. At sum ini kan adalah yang awal, ya. Dikurangi ini, ya. At sum PJ-nya, ya, sama dengan 0 dan seterusnya, ya. Nanti kita coba latihan di kelas saja. Ya, lalu udah sampai sini. Ini juga persamaan ketujuh, ya, itu adalah pembatas yang ini, ya, pembatas yang ke-6 ini, ya, bahwa dibatasi di LI-nya tadi, ya, itu adalah variabel keputusannya, itu berada antara batas 0 dan K, di mana K tadi juga sudah didefinisikan sebelumnya, ya. Dan terakhir untuk XIJ tadi, ya, di mana dia adalah untuk setiap titik I dan setiap titik J, itu merupakan biner, ya, bilangan biner. Karena tadi sudah dibatasi bahwa pembatasnya ada biner. Kecuali kalau ini tidak dinotasikan, ya, nggak perlu kita bikin, ya, atau nanti add gin, ya. Mungkin yang sudah pernah belajar Linggo, saya rasa semua sudah pernah sekilas tadi jelaskan tentang Linggo, ya, waktu itu. Ini adalah penentuan dari variabel keputusannya, nanti berupa general integer atau nanti berupa biner, ya, ataupun berupa bilangan yang lainnya, ya. Lalu kita solve, ya, kita peroleh hasilnya global optimal solution, ya, itu diperoleh dengan hasilnya sebesar 57, ya. Jadi kita lihat total over iterasinya ada 4.349, ya. Iterasinya inilah nilai plusnya kalau kita gunakan yang namanya software aplikasi perhitungan kita bisa lebih cepat.
Nah, kalau dari sini ya ini hasilnya ya, kita lihat, oh rutenya tuh ada dari yang ada nilainya ya, satu berarti ada rute 02, 05, 10, 23, 34, 41, 56, 60 ya. Kita lihat ya cara bacanya. Kalau dari 0 ke 2 ya, dia bernilai 1, berarti ada rute. Tulis 0, lalu 2. Selanjutnya enggak kita lihat 05, tapi kita lihat yang tadinya berakhir di 2, kemana dia jalannya ya, dari 2 ini. Dari 2 menuju ke 3, berarti 2 ke 3. Lalu dari 3 kemana? Kita lihat yang awalnya 3, 3 ke 4, 3 ke 4. Lalu dari 4 kemana? 4 ke 1, 4 ke 1 ya, kita tandain. Dari 1 kemana? Oh 1 sekarang ke 0 ya. Ini adalah rute ke 1 berarti ya, rute ke 1. Karena ada 2 variabel keputusan yang berawal dari 0 ya, berarti ada 2 rute nih. Sekarang rute kedua ya, dari 0 ke 5. Kita cek lagi 0 ke 5, dari 5 ke 6. 6, ini udah dari 6 ke 0. Ini adalah rute kedua ya. Ini rute yang kita dapat dari pemecahan dengan lingkup ya. Jumlah kendaraannya tadi ada 2, jadi ada 2 rute dengan masing-masing muatannya 2415. Ini bisa dilihat dari nanti hasilnya ya, kalau bisa di-running ya dari masing-masing L-nya. Jaraknya untuk pertama tadi 36 ya, tinggal dijumlahkan nanti dari hasil jarak yang diketahui ya. Kalau dari linggonya harusnya sudah tahu ya nanti ya, bisa dilihat total jaraknya ya. Ya, nih ya, bisa dilihat tadi dari hasil linggonya untuk jaraknya. Muatannya ini karena di slide tadi tidak ada ya, bisa dilihat di hasil linggonya sendiri. Nah, total jaraknya ya, total jarak yang ditempuhnya berarti dari total rute pertama dengan kendaraan pertama ditambah dengan rute kedua ya. Rute pertama tadi berapa? 36 ya, ditambah yang rute kedua ada 21, yaitu sebesar 57. Ini adalah total jarak minimum yang ditempuh ya untuk memenuhi permintaan di setiap titik. Ini kita lihat tadi kan kita punya kapasitas K-nya itu sama dengan 12 ya. Berarti dalam setiap kali pengiriman tidak boleh lebih dari 12. Kita cek, oh ini sudah terpenuhi ya, oh secara sistem pasti sudah terpenuhi ya, selama model yang kita definisikan di lingkunya benar ya. Berarti K1 nih, muatan di kendaraan 1 12 masih terpenuhi. Muatan di kendaraan 2 sebesar 9 juga terpenuhi ya. Ya itu untuk contoh MRK ya, masalah rute kendaraan atau vehicle routing problem dalam bentuk dasar. Jadi sebenarnya sangat banyak variannya ya. Variannya saya perlihatkan slide-nya. Ya, varian-variannya tuh sangat banyak ya. Ada misalnya nanti pakai jendela waktu ya, time windows, bahwa tiap pelanggan memiliki jendela waktu. Katakanlah dalam setiap kali dalam setiap kali pengiriman kendaraan tersebut harus tiba di titik-titik tertentu, harus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya cuma dari jam 8 sampai jam 5. Lewat dari jam itu dia nggak bisa, sehingga nanti misalnya ada biaya penalti atau mungkin barang itu tidak bisa dikirimkan ya. Pada kondisi nyatanya memang seperti itu ya. Kondisi nyatanya bisa aja kalau misalnya dia nyampe jam 12 ya, tokonya udah tutup, oh gimana gitu ya. Pasti akan ada kebijakan lain lah gitu ya. Atau tripnya majemuk ya, rutenya majemuk ya, bisa menggunakan multiple trip ya. Multiple trip di sini yang dimaksud adalah dalam pengiriman untuk memenuhi demand suatu pelanggan ya, itu bisa dipenuhi lebih dari satu rute ya. Contoh tadi titik 1 kan tepat 1 dilayaninya, tapi bisa saja lebih dari 1 ya. Tentu saja nanti dia nerima dari sumber yang lain.
multiple route ataupun penggunaan kendaraan yang lebih dari satu ya, contohnya tadi yang kita selesaikan. Atau ada juga depot majemuk ya, depotnya lebih dari satu, depotnya lebih dari satu. Kalau contoh tadi kita hanya menggunakan satu, bagaimana kalau misalnya depotnya dua? Oh, kita harus milih rute seperti apa nih? Berangkat dari depot 0 kah atau dari depot X kah untuk dapat memenuhi masing-masing demand ya, masing-masing demand dari konsumennya tersebut. Ada juga pengantaran terbagi atau split delivery atau tadi yang saya bilang simultan ya. Dalam sekali pengantaran dia juga melakukan penjemputan. Contohnya tadi yang LPG ya. Atau nanti multi produk dan sangat-sangat luas varian ya, varian dari ya ke routing problem kita kalau misalnya kita eh, kalau misalnya kita lakukan perhitungannya dengan suatu metode ya, kita lakukan perhitungan manual ya. Salah satunya yaitu ada metode saving matrix. Oke. Sekilas saya masuk tentang saving matrix ya, untuk contoh permasalahan yang sama ya. Nah, jadi untuk pemecahan permasalahan rute kendaraan tadi dengan metode saving matrix ya. Metode saving itu merupakan metode heuristik ya yang dapat kita gunakan ya. Jadi beberapa langkahnya ya. Langkah 0 itu kita mulai dengan solusi awal ya. Solusi awal dengan tiap pelanggan dikunjungi oleh satu rute kendaraan ya. Langkah 0 ini merupakan solusi layak pasti. Apakah dia sudah optimal? Belum tentu ya, karena setiap titik harus dikunjungi oleh satu rute kendaraan. Bayangkan kalau misalnya kalau titiknya banyak ya, titiknya ada ratusan. Kalau misalnya setiap titik itu harus dikunjungi oleh satu kendaraan, itu akan sangat banyak kendaraan yang harus dibutuhkan. Ya, akan sangat banyak jarak yang efisien. Ya. Lalu langkah satu, ya, kita hitung penghematan atau savingnya untuk setiap pasang pelanggan. Yaitu tadi I anggota C dan juga J anggota himpunan C dengan rumusannya adalah ini. SIJ, saving dari titik I menuju titik J itu sama dengan jarak dari titik depot menuju titik I dijumlahkan dengan jarak dari titik J menuju titik depot dikurangi dengan jarak CIJ. Itu kita lakukan untuk semua titik ya. Lalu kita urutkan penghematannya ya secara menurun mulai dari yang terbesar sampai terkecil. Lalu kita lanjutkan ke langkah kedua ya. Langkah kedua, saya ganti slide dulu. Nah, langkah kedua kita tentukan busur. Ya. Di langkah kedua, tentukan busur I, J yang layak dalam daftar penghematan tadi yang memenuhi. Pertama, pelanggan I dan J terletak pada rute yang berbeda, ya bukan dalam rute yang sama. Pelanggan I dan pelanggan J merupakan pelanggan pertama atau pelanggan terakhir yang dikunjungi pada rute yang bersangkutan. Dan juga total kuantitas dari rute dari pelanggan I dan pelanggan J itu tidak melebihi kapasitas muatan kendaraan. Tadi kan nilai K ini sudah kita ketahui. Ya. Kita perbarui solusi dengan kita tambahkan busur I, J dan hapus busur 0, I dan J, 0. Lanjutkan ke langkah ketiga. Ya, kita ulangi lagi langkah 2 tadi sehingga tidak ada lagi busur yang memenuhi 3 kondisi tadi.
atau terdapat penghematan yang negatif, maka langkah tersebut atau algoritma tersebut berhenti, ya. Ya, ini kita contoh untuk kita gunakan contoh yang sama tadi ya. Kita punya titik 0 itu sebagai depot dan 6 pelanggan, yang tadi kita notasikan angka 1 sampai 6, di mana jarak antar titik itu diasumsikan simetris ya, dengan kapasitas kendaraan itu sama ya, sebesar 12 dan diasumsikan tidak terbatas. Jadi berapapun bisa dipenuhi ya. Ya, ini data jarak dan kuantitas permukaan ya. Dari titik 0 ke 0 tidak ada jarak ya, karena dia dari titik 0 ke titik 0 ke titik dia sendiri. Dari titik 0 ke titik 1 punya jarak 6, 0 ke 2 10, 0 ke 3 15, 0 ke 4 14, 0 ke 5 7, 0 ke 6 4 ya. Asumsinya tadi adalah simetrik. Berarti jarak dari 0 ke 1 dan 1 ke 0 itu sama dengan 6 ya, jaraknya adalah sama. Kenapa sih tidak ditulis? Karena asumsinya tadi adalah simetris. Lalu misalnya di sini ini adalah 1 ke 1, berarti ini 0 ya. Sorry, bukan 0, nggak usah kita isi. Ya tadi kita tulis M aja. Itu tidak perlu kita tuliskan kalau untuk perhitungan dengan simetris. Contoh dari ini belum terisi ya. Jarak 2 ke 0 itu akan simetris dengan jarak 0 ke 2. Berarti di sini adalah 10 dan seterusnya. Lalu di setiap titik punya yang namanya kuantitas permintaan. Di titik 1 ada 5, titik 2 ada 2, dan seterusnya. Di titik 6 ada 6. Ini adalah permintaannya. Ya. Nah, kita kalau mulai dari langkah 0. Tadi langkah 0 adalah kita mulai solusi awal dengan tiap pelanggan dikunjungi oleh satu rute kendaraan. Jadi setiap pelanggan tadi, ya, kita punya pelanggan 1, pelanggan 2, 3, 4, 5, 6. Yang di dalam kurung ini adalah key-nya, ya, demand-nya. Berarti setiap titik dikunjungi oleh satu rute kendaraan ya. Berarti dari 0 ke 1, terus dari 1 kembali lagi ke 0. Dari 0 ke 2, lalu 2 ke 0 lagi. 0 ke 3, 3 ke 0. 0 ke 4, 4 ke 0. 0 ke 5, 5 ke 0. 0 ke 6, 6 ke 0. Ya. Ini langkah 0-nya. Ya. Tiap pelanggan dikunjungi oleh satu rute kendaraan. Berarti kan kalau misalnya seperti ini kita akan punya 6 rute ya. Nih, 6 rute. Berarti juga kita jika dikirim dalam waktu bersamaan, kita akan juga menggunakan yang namanya 6 kendaraan. Bayangkan kalau satu kendaraan yang digunakan untuk mengirim itu biayanya katakanlah 1 juta, ya. Kita bisa keluar biaya 6 juta. Ya, sedangkan kita ingin mencari penghematan di sini, ya. Pertama dari jaraknya. Oke, kita lanjut ke langkah 1. Ya. Kita hitung nilai SIJ tadi dengan rumusan ini. Ya, untuk melihat penghematannya yang nanti akan kita urutkan dari penghematan terbesar ya. Otomatis kita harus jika ingin meminimumkan ya, kita mencari penghematan yang paling besar ya. Ini SIJ ya, tadi SIJ itu adalah jarak dari 0 ke I ditambah jarak dari J ke 0 dikurangi dengan J IJ. Contoh kita ingin mencari ini S12 Berarti ini adalah C01 ditambah C0. Ya, kenapa? Chandra, kenapa resen ini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada. Saya lanjut. Kurang C12 berarti ya. Berarti 12 C01 berarti jarak dari 0 ke 1. 0 ke 1 6. Tambah dari 2 ke 0 tadi berapa? 2 ke 0 atau 0 ke 2 10. Tambah 10. Kurang C12 12. Ya, berarti ini 16 kurang 12 hasilnya 4. Ya, ini 4. Berarti untuk 13 diganti. S13 sama dengan C01 ditambah C berapa nih? 30 dikurang C13. Ya.
01 tadi 6, 30, 15, 12, 15. Ini 12 ya. Ya, salah ya. 0, sorry, 01, 30, 01, 6, 30, 15, 134. Salah saya. 4. Itu 21 kurang 4 adalah 17. Ya. Dan seterusnya. Ya, kita udah dapat nilainya ada yang negatif ya. Berarti tidak terjadi penghematan berarti di sini ya. Oh, negatif. Sudah, terus di langkah tadi langkah 2, langkah 1 kita urutkan ya. Kita urutkan mulai dari yang terbesar. Ini tadi. Ya, kita urutkan. Terbesar siapa nih? 25. Itu S 34. Terus nih 13, 17. Terus nih 23 dan seterusnya. Ya, ada berapa nih? 1, 2 dan seterusnya ya. Ada yang negatif 1 di sini. Berarti tidak terjadi penghematan di sini ya. Kita kasih warna merah aja ya. Oke, itu langkah 1. Langkah 2 ya, kita tentukan busur I dan J yang layak dalam daftar penghematan ya. Pastikan pelanggan I dan J termasuk pada rute berbeda ya. Merupakan pelanggan pertama atau pelanggan terakhir. Dan total kuantitasnya itu tidak melebihi kapasitas kendaraan. Lalu kita perbarui solusinya. Ya, kita hapus tadi busur 0I dan 0,I dan J,0-nya. Kita gantikan menjadi IJ. Oke, kita tadi punya ini rute awalnya. Ya. Rute awalnya adalah 010, 020, 030, 040, ya, 050, 060. Kita mulai dari penghematan paling besar, SIJ paling besar. Oh, di sini ada 34 ya. 34 berarti di 34 ini ya 0,3 dan 4,0 kita hapus ya. Ini kita gabungin 0,3 dan 34,0 kita hapus berarti si 4-nya masuk ke sini, ini berubah jadi 03, 34, 0. Rutenya pun juga berubah. Kalau misalnya tadi di sini ada 2 garis ya. Ini juga ada 2 garis. Sekarang kita hapus tuh dari 0 ke 3 dan 4 ke 0. Ya, jadi rutenya dari 0 ke 3, lalu dari 3 ke 4, baru 4 ke 0 ya. Dicek muatannya lebih kapasitas enggak. Di sini 4, di sini 1, 5. Masih aman berarti ya, tidak lebih kapasitas. Oke, berikutnya kita lihat lagi penghematan ke-2. Dari 1 ke 3 ya. Dari 1 ke 3 ya. Kalau awalnya tadi di 010 ya, 020, ini 0340, terus 050, 060 ya. Di sini ada 1 dan 1,3 ya. Berarti yang di sini ya, kita gabungkan 2 ini. Kita hapus ya, kita hapus yang awalnya ini ya. 0,1 sama 3. Yang ini. 3,0-nya. Ya, ini kita hapus. Ya, jadi rutenya sekarang adalah yang ini. Ya. 01, 340. Cek lagi total muatannya ya. Tadi totalnya 5 tambah 5 ya 10. Masih memenuhi, tidak over capacity ya. Oke, ini penghematan yang kedua. Lalu penghematan yang ketiga ya, itu dari 2 ke 3 ya. Yaitu sebesar 15. Ya, kita lihat tadi. Oh, 2 ke 3 tapi titik 3 sudah disinggahi tadi ya oleh 1 sebelumnya. Sehingga kita tidak bisa bikin rute baru dari 2 ke 3 ya. Karena harus berada di rute yang berbeda tadi. Nggak bisa, jadi rutenya masih sama seperti sebelumnya ya. Lalu dari 1 ke 4
ya. 1 ke 4 juga tidak bisa kita bikin rute yang baru ya, karena 1 tadi juga sudah eh, mengunjungi titik 3 dan titik 4 pun juga sudah dikunjungi oleh titik 3. Jadi nggak mungkin ada 1 ke 4 lagi ke sini. Ya, mau kemana lagi habis eh, dari 0 ya, mana bergerak dari mana dulu 0 ke 4 atau tidak ada lagi ya. Sehingga ini tidak mungkin. 4. Lalu dari 4 ke 5 ya, 4 ke 5 juga tidak bisa ya. Walaupun penghematannya sebesar 10 tapi 4 sudah dikunjungi dari 0 dan 4 juga sudah mengunjungi titik 3 ya. 3 5 juga sama ya. Titik 3 sudah walaupun titik 3 5-nya belum. Nah, berikutnya dari 2 ke 5 ya. Nah, rute sebelumnya kan ini ya. 2 dan 5 nih di rute yang berbeda. Ya, berarti di sini ada penghematan sebesar 8 sehingga rutenya ya bisa dari 0 ke 2, baru 2 ke 5, 5 ke 0. Ya, ini bisa nih disatukan rutenya ya. Kita cek muatannya ya. Di sini ada 2 ditambah 3 masih 5, masih memenuhi ya. Nah, kita lihat lagi dari 3 ke 6. Mana 3? Ini 3. 3 tadi sudah mengunjungi ke 1 ya. 3 juga sudah dikunjungi dengan yang lain sehingga ini tidak bisa ya. 4 6 juga sama, 4 tadi sudah ya. 1 5 juga sudah, 1 dan 5, 1 dan 2. Nah, sekarang 2 dan 6 nih ya. Titik 2 ya. Ya. Titik 2 bergerak ke titik 6 ya, mengunjungi titik 6. Ini jadi rute yang baru nih. Ya dari titik 6 menuju titik 2 ya, yaitu dengan penghematan sebesar 3. Ya, semua titik sudah dikunjungi berarti 24 juga enggak lagi, 56 juga tidak lagi, 16 apalagi karena nilainya negatif ya. Sehingga sekarang menjadi 2 rute nih ya. Ada rute dari 0 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 0. Kembali lagi berarti ini kendaraan 1 atau rute 1 ya. Lalu berikutnya dari 0 ke mana nih? Ke 6, 6 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 0. Ini ada rute 2. Berarti jumlah kendaraan yang digunakan yaitu sebesar 2 ya. Rute kendaraannya ini yang pertama 01340 tadi ya. Tinggal dihitung nanti untuk total muatannya ya ada 10, lalu total jaraknya ada 28 ya. Rute kendaraan 2 tadi 06250 ya, muatannya sebesar 11 dan jaraknya sebesar 31. Sehingga total jaraknya itu adalah rute 1 ya, jarak pada rute 1 ditambah jarak pada rute 2 ya. 28 ditambah 31 sama dengan 59 ya. Itu contoh perhitungan untuk saving matrix ya. Nanti bisa dicoba lagi ya di rumah atau dimanapun untuk contoh perhitungan dengan saving matrixnya ya, terutama untuk perhitungan SIJ ya. Juga saya siapkan nanti contoh soal yang lain untuk metode saving matrix ya. Slide-nya nanti saya bagikan ya, ini slide. Oke, itu untuk materi tentang penentuan rute kendaraan ya, atau kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya sering dikenal dengan VRP, Vehicle Routing Problem. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya kasih tugas? Ya, sebelum saya tutup tugasnya nanti lah menyusul. Saya okay. Ya, absen nanti saya rekap aja dari yang masuk ke Google Meet ya. Ya, nanti slide-nya saya bagikan, boleh dibaca nanti ya, sama slide untuk pertemuan berikutnya. Nanti saya infokan lagi ya kapan kira-kira saya bisa ngisi kuliah untuk pertemuan berikutnya sebelum hari Senin lagi. Harapan saya sih saya bisa ngisi ya. Jadwal saya nggak padat untuk minggu ini. Ya, ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada cukup dari saya ya.
eee, materi hari ini. Harapannya untuk minggu depan, sebelum minggu depan ya, sebelum Senin Senin itu harapan saya sudah jadi kuliah terakhir, mungkin nanti akan saya kasih tugas, ya semacam tugas besar lah ya, project untuk mengganti nilai UAS karena kita tidak akan ada ujian tertulis UAS ya. Jadi nanti setelah Senin minggu depan, 2 pertemuan lagi, pokoknya kita 2 pertemuan lagi, setelah 2 pertemuan lagi nanti teman-teman silakan mengerjakan, eee, tugas besarnya lah ya, sebagai pengganti. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih semuanya, nanti saya diskusi, dengan ketua kelas ya untuk menentukan pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.